Meskipun dianggap otoriter, saya berhasil menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Saya Soeharto, tahun 1960-an adalah masa yang sulit bagi Indonesia. Di bawah kepemimpinan Insinyur Soekarno, ketika puncak Perang Dingin, Indonesia malah keluar dari keanggotaan PBB dan membentuk gerakan non-blok. Efeknya, ekspor merosot, tidak bisa melakukan pinjaman ke negara lain, padahal saat itu Indonesia butuh dana besar untuk pembangunan. Upaya untuk mencetak uang hanya memperburuk inflasi, hingga mencapai tingkat 650%. Di kondisi negara yang kacau, saya naik menjadi Presiden RI kedua. Langkah-langkah yang saya ambil untuk mengatasi kekacauan saat itu adalah: pertama, memastikan pertumbuhan ekonomi, dengan cara mengirim delegasi ke negara-negara pemberi hutang untuk mengajak mereka berinvestasi besar-besaran di Indonesia, dengan iming-iming sumber daya yang ada di Indonesia. Hasilnya hutang Indonesia ditangguhkan dan diberi pinjaman lagi yang lebih besar. Kedua, menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat, dan berjanji bersama-sama memberantas komunisme. Hasilnya Indonesia menjadi partner utama Amerika di Asia Tenggara di bidang militer dan ekonomi. Ketiga, menjaga stabilitas keamanan, dengan cara menyimpan angkatan darat di semua elemen masyarakat. Keempat, menjaga stabilitas politik dengan mengurangi parpol peserta pemilu menjadi 3 parpol. Dan menjadikan TNI saksi pemilu. Kebijakan ini dinilai banyak memunculkan kecurangan sehingga saya berkuasa selama 32 tahun. Meskipun banyak yang tidak suka dengan kebijakan saya, tapi hasilnya Indonesia aman, damai, dan tentram. Bahkan di 1985, Indonesia mencapai swasembada pangan. Dan 1995, Indonesia masuk era akan menjadi negara maju, dengan menjadi satu-satunya negara Asia yang berhasil membuat pesawat sendiri, mempunyai mobil nasional, penghasil kapal laut terbanyak, dan mampu menyaingi Jepang di industri elektronik. Sayangnya negara maju tidak suka dengan kemajuan Indonesia. Mereka berusaha menghancurkan Indonesia. Bahkan Presiden IMF berkata sengaja menghancurkan ekonomi Indonesia, demi menghancurkan saya. Lalu lengserlah saya di tahun 1998. Jadi, apakah pemimpin otoriter seperti saya lebih cocok untuk Indonesia?